Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa kecil yang indah. Tempat itu sangatlah menyenangkan. Namun sayangnya, di sana terdapat masalah. Desa itu tidak memiliki air jika hujan tidak turun. Untuk mengatasi itu, kepala desa membuat tandon air, kemudian menyerahkan kepada 2 orang untuk mengisinya dengan air dari mata air di gunung. Uang yang mereka terima sesuai dengan jumlah air yang mereka bawa. Embro yang kuat langsung mengambil ember besar dan berangkat mengambil air. Sepanjang hari, dia mengangkut air sehingga memperoleh uang yang banyak. Pipo yang orang biasa lama-lama tidak tahan dengan kondisi itu. Kemudian dia mendapat inspirasi. Dia mengajak Embro untuk membangun pipa dari bambu. Apa? Membangun pipa? Dengan begini saja kita sudah bisa kaya. Saya bisa mengangkat 100 ember sehari, jawab Embro. Pipo terpaksa mengerjakan sendiri idenya. Dia tetap mengangkat air, di waktu luang dia bekerja membangun pipa. Dicarinya bambu, dibuatnya landasan untuk bambu. Hari Minggu pun dia sibuk memotong bambu. Kehidupan Embro meningkat dari hasil mengangkut air, bisa membangun rumah lebih baik dan membeli delman untuk jalan-jalan. Setiap minggu, dia makan-makan bersama keluarganya di warung desa. Karena kebutuhannya meningkat, Embro memperbesar embernya dan berusaha lebih banyak mengangkut air. Sedangkan Pipo tetap hidup sederhana. Sebagian uangnya dibelikan alat-alat untuk proyeknya. Orang-orang desa mulai menertawakan dia yang telah membuang waktu menyambung-nyambung bambu. Kok tidak mengangkat air lebih sering seperti Embro, kan bisa kaya? Setelah beberapa tahun, proyek Pipo selesai. Air mengalir dari mata air ke tandon. Pipo mulai menikmati pembayaran dari air yang mengalir tadi. Semakin tua, Embro semakin lemah, tetapi dia tidak bisa berhenti mengangkut air karena kebutuhannya semakin meningkat. Akhirnya, Embro meninggal terkena stroke karena kelelahan. Keluarganya kehilangan nafkah dan kembali miskin. Sedangkan Pipo semakin makmur dan kaya tanpa harus bekerja lagi. Air di pipanya terus mengalir saat dia tidur, rekreasi, mengunjungi keluarga atau memancing. Orang-orang desa memanggil Pipo si manusia ajaib. Setelah meninggal, anaknya bisa mewarisi hasil kerja bapaknya. Itulah gambaran sebagian besar dari kita. 95% dari kita adalah pengangkat ember. Orang tua kita pengangkat ember. Kita dididik pengangkat ember dan lingkungan kerja kita juga pengangkat ember. Dokter dan pengacara embernya besar, sedangkan tukang embernya kecil. Sebagai pengangkat ember, kita berusaha dapat mengangkat ember sebanyak dan sesering mungkin. Karena itu kita dianjurkan untuk sekolah yang tinggi supaya bisa mendapat pekerjaan yang berpenghasilan besar. Hanya sedikit yang seperti Pipo. Di samping membawa ember, di waktu-waktu yang tidak produktif digunakan untuk membangun pipa. Setelah pipanya jadi, dia bisa mengerjakan hal-hal lain karena sang pipa sudah mengalirkan air terus ke tandon. Lalu siapakah Anda? Apakah Anda seorang pengangkat ember seperti Embro yang semakin lama semakin bekerja sampai tua? Jika Anda meninggal atau sakit, maka keluarga Anda akan menderita karena Anda satu-satunya yang menghasilkan uang dan pekerjaan Anda tidak bisa diwariskan ke anak cucu. Ataukah Anda seperti Pipo, si pembangun pipa, yang mau menunda kenyamanan, mau meluangkan waktu, tenaga, dan uang Anda untuk membangun saluran pipa. Dan setelah saluran pipa jadi, Anda bisa bersantai menikmati waktu lebih banyak bersama keluarga. Uang selalu datang kepada Anda, dan kerja keras Anda bisa diwariskan ke anak dan cucu Anda. Hidup itu pilihan. Jika Anda ingin berubah menjadi Pipo, apakah Anda mau menunda kenyamanan, meluangkan waktu Anda, tenaga Anda, dan bahkan uang Anda untuk membangun saluran pipa Anda?